Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, gue sudah sempat membuat video pembahasan mengenai alasan kenapa film The Boy and the Heron layak untuk mendapatkan penghargaan Oscar di kategori Best Animated Feature ketimbang film Across the Spider-Verse. Nah, ketika gue sedang membuat pembahasan tersebut, gue baru saja menemukan sebuah film animasi yang sangat unik yang berjudul Robot Dreams. Apa yang membuat animasi ini sangat unik adalah karena animasi ini bisa dibilang kurang begitu populer ataupun viral, namun dapat bersaing dengan beberapa animasi terbaik di tahun ini. Yes, bahkan animasi ini saja bisa masuk ke dalam nominasi Oscar loh. Kalian mau tahu nggak sih, ada satu film animasi yang banyak orang kira bakal masuk ke dalam nominasi ini, tetapi ia malah tidak masuk dan justru film Robot Dreams lah yang masuk ke dalam nominasi ini. Yap, film tersebut adalah Teenage Mutant Ninja Turtle Mayhem. Buat kalian yang tahu dan sudah sempat menonton film itu ataupun melihat video pembahasan gua, harusnya kalian semua tahu betapa bagusnya film ini dari segi animasi dan juga cerita. Tetapi film ini malah tidak masuk ke dalam nominasi Oscar dan kalah oleh sebuah film animasi dengan gaya visual yang sangat-sangat simpel. Nah, dari sinilah gue menjadi penasaran. Memangnya film ini menceritakan tentang apa sih? Kenapa film ini bisa masuk ke dalam nominasi Oscar? Dan seberapa baguskah film ini hingga layak untuk masuk ke dalam nominasi Oscar? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Robot Dreams merupakan sebuah film animasi yang berasal dari negara Spanyol dan Prancis yang rilis pada tanggal 6 dan 27 Desember tahun 2023 di negara asalnya. Film ini dibuat oleh Paulo Berger dan berbasis pada sebuah komik atau buku yang dibuat oleh Sarah Varon pada tahun 2007 dengan judul yang sama. Film ini bakal menceritakan kisah persahabatan dari seekor anjing dan juga sebuah robot di mana mereka memiliki hubungan yang sangat kuat dan dekat sampai-sampai mereka berdua seperti tidak bisa terpisahkan. Film ini mengambil latar waktu dan tempat di kota Manhattan, New York pada tahun 1984 dan film ini tidak memiliki dialog sama sekali atau gue lebih suka menyebutnya sebagai silence movie. Nah, apabila kalian hanya melihat background singkat yang baru saja gue jelaskan, gue yakin banyak dari kalian pasti bakal berpikir, kok bisa sih film ini masuk ke nominasi Oscar yang padahal nih film kayaknya kelihatan receh banget gitu dan gak begitu luar biasa. Apalagi kalau misalnya kalian melihat visual dari animasi ini yang terlihat sangat simpel dan terkesan seperti animasi untuk bocil-bocil, pastinya kalian bakal semakin heran terhadap nih film. Nah, untuk bisa memahami seberapa bagus film ini, tentunya kalian harus melihat isi dari film ini sendiri. Nah, sedikit peringatan, berikutnya ini gue bakal membahas isi cerita dari film ini, jadi ya peringatan spoiler buat kalian yang gak mau kena spoiler. Nah, di awal film, kita akan ditunjukkan dengan sang karakter utama kita, yaitu seekor anjing anthropomorphic yang tinggal sendirian di apartemennya. Pada suatu hari, ia mulai merasa jenuh dengan kehidupannya yang repetitif dan juga sendirian. Ia pun menjadi berkeinginan untuk memiliki sosok yang mau menemani kesehariannya. Lalu tiba-tiba muncul sebuah iklan yang mempromosikan sebuah robot yang dapat menjadi seorang pendamping. Tanpa pikir panjang, sang anjing langsung membeli produk tersebut dan setelah sampai lalu dirakit, sang robot pun terbangun dan mulai beradaptasi dengan kehidupan si anjing. Dalam rentan waktu ini, kita akan disajikan dengan sebuah montage yang diiringi oleh sebuah lagu yang dibawakan oleh Earth, Wind and Fire yang berjudul September mengenai pembangunan hubungan mereka. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kehidupan si anjing yang terlihat menjadi lebih cerah dan berwarna sejak ia hidup bersama dengan sang robot. Tidak hanya sang anjing saja yang terlihat bahagia, namun sang robot juga terlihat bahagia, yang mana ini menunjukkan bagaimana hubungan mereka berjalan secara dua arah. Sampai pada titik ini, kita mungkin gak akan menemukan adanya konflik yang berat dan semuanya terlihat sangat wholesome. Nah, tapi itu semua berubah ketika mereka sedang bersenang-senang di pantai, di mana setelah mereka berendam di laut dan tertidur hingga larut sore, tiba-tiba sang robot tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Ia sudah seperti orang yang mengalami lumpuh dan sang anjing berusaha keras untuk mengangkat tubuhnya, namun hal ini tidak membuahkan hasil. Setelah berulang kali mencoba, pada akhirnya sang anjing memutuskan untuk pulang ke rumahnya terlebih dahulu dan akan kembali lagi di esokan harinya sambil membawa perlengkapan untuk bisa memperbaiki sang robot. Sayangnya ketika sudah sampai di sana, ia malah menemukan kalau area pantai telah ditutup dan dijaga oleh seorang security. Sang anjing melakukan berbagai cara untuk bisa masuk ke dalam pantai yang berujung dengan dirinya yang harus berhadapan dengan masalah hukum. Pada akhirnya, si anjing memutuskan untuk menunggu pantai tersebut dibuka kembali, yaitu pada saat musim panas di tahun berikutnya.
Nah, dari sinilah kita akan ditunjukkan dengan cerita sebenarnya dari film ini. Film Robot Dreams sebenarnya menceritakan bagaimana sang anjing dan robot yang harus berpisah berusaha untuk menunggu sampai waktu di mana mereka bisa bertemu kembali. Di sepanjang cerita, kita akan disajikan dengan dua sudut pandang yang berbeda dari kedua karakter ini. Untuk sudut pandang si anjing, kita akan diperlihatkan bagaimana dirinya yang harus kembali lagi ke kehidupannya sendirian. Ia melewati berbagai kejadian di setiap musim yang memperlihatkan bagaimana dirinya yang berusaha sangat keras untuk move on dari sang robot dan memulai hidup yang baru. Pada acara Halloween, ia masih terus teringat dengan sang robot, terutama ketika ia melihat seorang bocil yang mengenakan kostum robot. Nah, pada titik ini, kita bisa melihat bagaimana sang anjing yang menunjukkan amarahnya untuk pertama kali, yang mana ini menunjukkan betapa besarnya tekanan yang ia rasakan saat itu. Nah, tapi ketika memasuki musim dingin, sang anjing mulai memberanikan diri untuk keluar dari zona nyamannya dan berinteraksi dengan orang-orang asing. Ia sempat mencoba untuk bermain selancar salju yang berakhir dengan patah tulang karena ia diusili oleh dua orang asing. Di musim yang sama, ia juga berpapasan dengan seorang manusia salju dan ia berusaha untuk menyatu dengan lingkungan pertemanan dari sang manusia salju yang suka bermain bowling. Tapi hasilnya, ia malah mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Lalu ketika masuk ke dalam musim semi, ia sempat bertemu dan berhubungan baik dengan seekor gadis bebek yang ia temui ketika sedang bermain layangan. Tapi sama seperti sebelumnya, kebahagiaannya tidak berlangsung lama dengan sang bebek yang harus pergi menuju luar negeri. Nah, untuk sudut pandang dari sang robot, kita mungkin bakal mengira kalau cerita dari sudut pandangnya ini bakal sangat membosankan mengingat ia hanya berdiam saja di pantai. Tapi ternyata, cerita dari karakternya ini justru malah penuh dengan momen yang tidak terduga. Sebut saja ketika ia dihampiri oleh 3 orang asing, di mana awalnya kita mengira kalau orang-orang tersebut datang untuk menolong sang robot dan ia pun bisa berjalan dengan normal menuju apartemen si anjing. Tapi ternyata itu semua hanya bayangan saja karena sebenarnya orang-orang ini malah memutuskan salah satu kakinya hanya untuk mengambil jari kaki yang digunakan untuk menambal perahu mereka yang bocor. Momen halusinasi tersebut tidak hanya berjalan sekali saja, namun sang robot terus kali mendapatkan pandangan palsu di sepanjang dirinya terbaring di pantai. Puncak dari semua ini adalah ketika ia ditemukan oleh seorang pemulung yang langsung membawanya dan dijual ke pengepul barang-barang bekas. Di sana sang robot sempat dijadikan bahan mainan dan pada akhirnya ia pun harus hancur berkeping-keping. Nah, meskipun cerita dari karakternya ini terkesan penuh dengan momen yang menyedihkan dan putus asa, tetapi terdapat beberapa momen yang terbilang sangat wholesome. Sebut saja ketika ia membesarkan keluarga dari seekor burung dan salah satu anak burung tersebut menganggapnya sebagai sosok yang sangat penting karena ia telah membantunya dalam belajar terbang. Lalu ada juga momen ketika dirinya telah hancur berkeping-keping, ia berhasil ditemukan dan dibeli oleh seekor rakun yang langsung membawanya pulang untuk diperbaiki. Nah, puncak cerita dari film ini adalah ketika sang anjing memutuskan untuk move on dari sang robot dengan membeli sebuah robot yang baru, sementara sang robot yang kini telah berhasil diperbaiki oleh sang rakun, kini mulai menjalani kehidupannya yang normal dengan partner barunya. Nah, sempat terjadi sebuah momen intens dan juga emosional di mana sang robot melihat sang anjing kini telah memiliki sosok pendamping baru. Sang robot berusaha mengejar sang anjing dan ketika sudah bertemu, mereka berdua pun langsung melakukan reuni yang sangat mengharukan dengan sang robot baru yang hanya bisa melihat dengan tatapan yang sedih. Nah, tapi itu semua hanya bayangan dari sang robot saja sebelum ia akan melakukan semua tindakan tersebut. Setelah melakukan banyak pertimbangan, pada akhirnya sang robot memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan sang rakun, sementara sang anjing akan hidup bersama dengan sang robot baru, walaupun kita bisa melihat bahwa mereka berdua sebenarnya masih ingin bisa bersama seperti dulu. Nah, dari yang bisa gue tangkap, film ini berusaha menceritakan bagaimana dua sosok figur yang masih mengharapkan untuk bisa bersama seperti dulu, namun takdir harus memaksa mereka untuk terus maju dan merelakan masa lalu. Satu hal yang gue sangat suka dari film ini adalah mereka mampu menghadirkan sebuah cerita yang terasa sangat universal. Film ini memang memiliki tema pertemanan ataupun persahabatan, tetapi pesan yang berusaha disampaikan oleh film ini bisa masuk ke dalam berbagai hal. Mau itu percintaan, pertemanan, persahabatan, semua bisa masuk ke dalam pesan dari film ini. Bisa gue katakan bahwa ini adalah film dengan cerita yang cukup simpel, tapi terasa sangat fresh dan berbeda. Gue bener-bener gak expect kalau film dengan visual sesimpel ini mampu memukul hati gue dengan cukup keras. Banyak sekali momen yang dimiliki oleh film ini yang mampu memberikan gue rasa shock, terkejut, iba, dan juga bersedih. Film ini seperti menghadirkan sebuah cerita yang sangat mature namun dibalut dengan cukup ramah atau family friendly. Desain karakternya memang sangat simpel namun dibalut dengan visual yang sangat indah.
Ceritanya yang sangat simpel namun dikemas dengan sangat berbeda, mampu menghasilkan sebuah pengalaman baru ketika menonton. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah film ini layak untuk mendapatkan nominasi Oscar dan mengalahkan film Ninja Turtle? Well, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!